itu nanti dia kalau pre-processing ini lebih ke ya mungkin membersihkan data gitu ya. Nah, makanya kenapa kok lebih penting karena memang kebanyakan data yang ada di dunia nyata gitu ya, data real yang ada itu memang kotor gitu ya. Kotor dalam artian ada yang bolong-bolong, ada yang datanya tidak masuk akal, ada yang mungkin eh, ada outlier, kemudian bentuknya tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, di data reprocessing ini ya nanti mencakup semua itu tadi. Jadi gimana caranya dari data yang dipunyai gitu ya, data yang diambil itu nanti diolah, diproses gitu ya, diproses sedemikian rupa sehingga nanti dia eh, bisa dan bagus gitu ya sebelum masuk ke pemodelan data gitu. Karena nanti sangat-sangat berpengaruh ya nanti ketika pemodelan itu nanti data yang bagus otomatis nanti menghasilkan output dari pemodelan data itu yang lebih maksimal gitu. Nah, ini bagian pertama nanti kita pengenalan data preparation dan mengapa data mentah itu tidak pernah langsung siap pakai. Nah, ini preparation itu ya tadi ya meliputi berbagai proses ya, banyak proses ya di data preparation itu yang mungkin melibatkan ke banyak sumber. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Data itu kan dari berbagai sumber gitu ya. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang gambar, ada yang teks, ada yang video, mungkin dari logs, mungkin dari apa lagi ya, user behavior dan lain sebagainya. Nah, itu kan bentuknya itu macam-macam. Dan di antara semua bentuk ini nanti, di semua data ini nanti, pasti tidak apa ya, tidak siap untuk dilakukan pemodelan. Nah, tidak siap ini nanti juga macam-macam ya jenisnya ya. Bisa nanti datanya yang kotor gitu ya, harus diformat ulang, kemudian distruktur ulang agar siap dilakukan analisis gitu ya, dilakukan data analisis maupun nanti pemodelan data, maupun juga nanti untuk eh, dibuat suatu dataset yang lebih siap digunakan begitu. Jadi nanti dari sekian banyak data ini, saya yakin ini pasti perlu dilakukan pemrosesan, gitu ya. Dilakukan pra-pemrosesan data atau pre-processing data. Dan ini salah satu yang krusial ya. Kenapa krusial? Karena ada istilahnya itu garbage in, garbage out gitu ya. Jadi sampah yang masuk nanti juga jadi sampah yang keluar. Nah, jadi ini gimana caranya membuat data yang ada itu sebersih mungkin gitu ya, sebersih mungkin dan sebagus mungkin secara data sebelum nanti dilakukan pemodelan. Itu karena pemodelan nanti hasilnya juga lagi-lagi akan berdasarkan data ya. Pada intinya kan AI itu kan seberapa bagus datanya gitu ya. Ya contohnya kayak ChatGPT itu kan bisa sebagus itu karena ya datanya sangat bagus juga gitu. Yang dilatih itu data yang sangat banyak sehingga dia bisa mempunyai informasi yang sangat kompleks gitu ya. Tetapi selain itu juga pasti data latihnya itu bagus. Nah, mungkin itu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana pemodelan satu dengan yang lainnya. Misalkan nanti kalau di Gemini dan ChatGPT gitu ya. Di Gemini itu lebih bagus untuk misalkan untuk troubleshooting teknis gitu ya. Tanya sesuatu tentang hal-hal teknis gitu. Misalkan ChatGPT bagus untuk penulisan akademik dan lain sebagainya. Nah, itu nanti karena data ini tadi ya, karena bagaimana mengolah data sebelum dilatih itu seperti apa, datanya seperti apa, itu nanti pemodelan itu mengikuti datanya, begitu. Nah, ini kenapa ini penting? Nah, ini tadi sesuai yang saya sampaikan. Jadi kualitas model ya, model prediktif itu
sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Jika datanya buruk, hasilnya pun juga akan jelek gitu ya. Nah, ini ilustrasinya garbage in, garbage out gitu kayak gini. Jadi nanti ini kenapa penting dilakukan ya untuk menghindari hal ini gitu. Karena sebagus apapun algoritmanya itu nanti ya dia tahunya itu berdasarkan data gitu ya. Model itu kan hanya untuk mempelajari pola data sehingga dia mempunyai informasi kemudian bisa menghasilkan output ya. Outputnya kan macam-macam, ada prediksi, ada generatif, ada regresi dan lain sebagainya. Itu kan berdasarkan data ya. Dia hanya tahunya pokoknya dari data begitu. Nah, itu nanti juga bisa ini menjamin keakuratan hasil prediksi. Nah, juga nanti dengan metode yang pas gitu ya di pre-processing itu juga bisa mengurangi waktu komputasi gitu. Jadi nanti mungkin ada fitur gitu ya atau ada fitur lah katakanlah ada fitur-fitur yang ternyata tidak relevan gitu ya. Nah, itu nanti justru dihapus saja itu bisa lebih bagus gitu ya secara komputasi maupun secara pemodelan. Itu juga bisa sering terjadi ya malah ya, itu sering terjadi juga begitu. Nah, itu kenapa penting karena ya memang itu sangat berpengaruh terhadap outputnya nanti seperti apa gitu. Nah, ini juga kebanyakan yang dilakukan oleh data scientist gitu ya, atau yang sering melakukan eh, pemrosesan data gitu ya, entah dia data scientist atau AI engineer atau profesional lain yang menekuni bidang ini gitu ya. Nah, itu memang kebanyakan waktunya itu digunakan untuk data preparation ini. Jadi justru bukan eh, waktu dia untuk mining data itu ya, mengetahui data ini seperti apa, tetapi lebih ke menyiapkan datanya dulu. Nah, ini 60 sampai 80% itu waktu dihabiskan untuk data eh, preparation. Data preparation itu ya ada macam-macam ya, meliputi nanti ya membersihkan, kemudian bisa mengurangi data, bisa mentransformasikan data dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu kebanyakan waktu yang dibutuhkan justru untuk itu ya. Jadi memang ya tadi ya kaitannya karena ini akan berpengaruh ke output, jadi bukan difokuskan ke pemodelannya, tapi memang di kualitas datanya. Itu. Nah, kalau dalam suatu framework ya namanya CRISP DM ini ya. Jadi ini suatu standar industri gitulah untuk melakukan apa ya data mining ya atau melakukan AI development itu juga bisa menggunakan ini ya. Nah, ini frameworknya itu seperti ini ya. Kurang lebih nanti dimulai dari mengetahui kita itu mau membuat apa gitu ya dari AI ini, dari proses pemodelan data ini. Kemudian setelah itu, nah di sini ada data understanding. Nah, data understanding ini lebih ke bagaimana kita data yang harus dibutuhkan itu seperti apa dan datanya itu bagaimana gitu ya. Jadi memahami data untuk menjawab tadi kebutuhan bisnisnya itu seperti apa. Nah, setelah itu baru proses yang namanya preparation. Nah, disinilah nanti apa preprocessing itu dilakukan. Banyak hal yang nanti yang bisa dilakukan di sini. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, begitu ya. Jadi kalau di dalam framework CRISP DM ini nanti ada di bagian ketiga ini ya, bagian ketiga sebelum nanti dia modeling. Nah, di sini nanti juga biasanya cycling gitu ya. Jadi dalam artian kalau nanti modelingnya bagus, dievaluasi, sorry, nanti kalau modelnya kurang bagus, nanti dievaluasi sedemikian rupa, oh ternyata datanya yang dimasukkan atau inputannya itu kurang bagus, sehingga nanti data preparation-nya diulangi kembali, itu dan seterusnya. Nah, itu memang banyak di sini ya biasanya ya, itu.
Nah, ini siklus tadi yang sudah saya sampaikan itu bersifat iteratif atau penambahan gitu ya. Jadi misalkan nanti dari pemodelan ini ada yang kurang, oh nanti ditambahkan di data preparation-nya, mungkin fiturnya diubah atau ditambah kurang gitu ya. Atau mungkin oh datanya ternyata kurang banyak gitu ya. Itu nanti ngambil data lagi, kemudian pemodelan lagi, evaluasi, oh ternyata malah tambah jelek. Nah, kembali lagi untuk memprepare data dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Iteratif itu maksudnya seperti itu. Jadi dia bisa kembali ke fase sebelumnya jika ada kendala maupun ada apa ya hal yang kurang pas gitu ya, kurang memenuhi kriteria. Nah, itu nanti berulang terus sampai kapan? Nah, itu tergantung evaluasinya. Ada threshold tertentu, oh ini ternyata cukup bagus dan siap untuk dideploy. Nah, baru nanti dideploy. Gitu itu seperti itu teman-teman. Kemudian, nah ini dimensi kualitas data. Nah, tadi dari tadi kan menyebutkan data yang bagus gitu ya, data yang berkualitas. Nah, di sini gimana cara ngukurnya gitu ya, seberapa bagus data yang kita punya itu atau seberapa jelek ya atau seberapa kotor data yang kita punya itu ukurannya apa gitu ya. Nah, di sini ada tiga ya, utamanya itu ada tiga ini, tiga dimensi ya atau tiga apa ya, tiga ukuran tadi ya. Nah, ini kan untuk mengukur ya. Jadi ada tiga ukuran ini. Yang pertama itu akurasi. Nah, akurasi ini kaitannya dengan bukan akurasi model ya, ini akurasi akurasi si datanya ya maksudnya ya. Nah, ini dalam artian nanti dia data yang ada itu harus benar-benar merepresentasikan fakta yang ada di lapangan. Nah, gitu. Nah, yang data yang bagus itu seperti itu ya. Akurasinya tinggi itu artinya itu representatif dengan data real di lapangan gitu. Jadi tidak dibuat-buat, tetapi memang itu ya mungkin bisa dibuat-buat ya secara sintetis gitu, tetapi itu bisa merepresentasikan hal yang ada di lapangan secara beneran gitu ya. Nah, itu akurasi itu maksudnya itu. Jadi data yang tuliskan gitu ya mungkin ya, data yang ada itu nanti harus representatif terhadap fakta di lapangan gitu. Kemudian kelengkapan. Nah, kelengkapan ini jadi di dalam data gitu ya, data itu kan pasti nanti ada yang kurang, ada yang bolong-bolong, ada yang hilang gitu ya. Hilang baik itu hilang secara baris datanya maupun nanti hilang secara eh, satu atribut gitu ya, satu atau dua atribut gitu. Nah, yang bagus itu ya memang nggak ada yang kosong gitu ya. Adapun kosong nanti tidak banyak kan gitu. Nah, ini nanti juga eh, gimana caranya kita preprocessing kan salah satunya ini ya membuat si data itu lebih berkualitas. Nah, cara meningkatkan kualitas bagaimana? Ya ini tadi salah satunya adalah dengan eh, kelengkapan si atribut atau fiturnya tadi ya. Kita harus melengkapi data yang hilang itu tadi. Kemudian konsistensi. Nah, konsistensi ya ini artinya di tempat satu itu sama dengan di tempat lainnya gitu ya, konsistennya seperti itu. Jadi ketika di sini sama di sana juga sama gitu. Nah, ini data yang sama tidak memiliki representasi berbeda di tabel lain gitu ya, artinya konsisten itu seperti itu. Tiga hal utama ini ya yang bisa mendefinisikan tadi kualitas data atau ukuran dari seberapa bagus datanya atau seberapa jelek datanya itu. Kemudian selanjutnya, nah ini jadi ada beberapa macam ya, beberapa macam yang biasanya kita temui gitu ya, yang kita temui data itu
banyak bolongnya gitu ya. Data itu kotor ya dalam tanda kutip kotor. Kotor kan dalam artian tadi tidak berkualitas tadi ya. Secara kualitas itu kurang. Nah, itu ada macam-macam ya. Ada yang nanti incomplete. Nah, itu incomplete itu memang nggak ada isinya gitu ya. Jadi kosong. Nah, itu namanya incomplete atau missing gitu ya. Nah, itu nanti banyak ya, banyak ditemui juga. Kemudian yang noisy. Nah, noisy itu dia datanya itu gimana ya? Error gitu ya. Ya error. Error dalam artian, oh ini kok tidak sama dengan distribusi data lainnya. Atau ini tuh kok datanya biasanya kayak gini kok dia aneh gitu ya. Dia agak aneh. Nah, Ini ini biasanya juga bisa menjadi dua hal ya. Tergantung data miningnya seperti apa. Tergantung penggunaan datanya bagaimana. Nah, misalkan kalau untuk fraud detection, nah itu data yang aneh tadi justru menjadi temuan gitu ya. Nah, oh ini kok datanya aneh, berarti dia ada sesuatu yang mencurigakan kan gitu. Tapi kalau untuk yang memprediksi hal-hal kayak klasifikasi, sorry kayak ya klasifikasi bisa ya atau regresi yang sifatnya nanti misalkan pengkategorian gitu ya, itu nanti dia dapat mempengaruhi si model datanya tadi. Misalkan ini kok ada data dia sangat aneh gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan usia. Usia kok bisa 222. Ini kan secara konteks nggak mungkin ya. Secara konteks atau data di lapangan tadi kan nggak mungkin 222. Apakah ada gitu ya yang umur sampai sekian? Ya mungkin ada, tapi sebaiknya data yang seperti ini itu diatasi gitu ya. Di atasnya bisa dihapus saja karena mungkin tidak signifikan juga ya, malah mempengaruhi modelnya nanti jadi tidak sesuai atau nanti diubah gitu ya datanya. Nah, nanti berbagai macam cara untuk itu. Nah, contohnya ini juga gaji. Gaji kok minus 10 ini kan nggak mungkin juga ya. Pasti ada kekeliruan di sini. Nah, kemudian inkonsisten. Inkonsisten ini nanti tadi ya kaitannya dengan misalkan di satu tempat ini ada yang ngisinya itu ABCD, ada yang 1, 2, 3. Secara representatif mungkin sama ya. Satu itu kurang, tiga itu bagus, atau sebaliknya gitu ya. Satu bagus, tiga itu kurang gitu ya. Dibandingkan A itu bagus, C itu kurang. Secara representatif itu sama, tetapi kan jadi tidak konsisten. Ini mau menggunakan kode yang angka maupun atau kode yang huruf itu. Kemudian ada duplicates. Nah, duplicates ini juga kurang bagus ya dalam pemodelan itu kurang bagus karena nanti dapat mengakibatkan apa ya data itu cenderung lebih apa ya memilih gitu ya si model itu cenderung memilih data yang relatif lebih banyak. Nah, ini nanti kalau duplikatnya sangat banyak itu nanti sangat berbahaya ya. Berbahayanya nanti ketika pemodelan hasil pemodelannya nanti jadi biasanya cenderung ke salah satunya begitu. Nah, ini contohnya yang di kiri ini ada apa ini? Yang kuning ini ya. Nah, ini rata-ratanya ini gaji kalau nggak salah ya. Nah, ya, taxable income atau pendapatan yang eh, kena pajak gitu ya. Nah, ini nanti secara rata-rata kan ini rentangnya antara mungkin 50, 60 ya, 60 sampai 200 gitu ya. Oh, ini kok tiba-tiba ada 10.000. Nah, ini kan patut dicurigai ya. Apakah ini benar datanya kayak gini atau kesalahan gitu ya. Apakah memang dia itu apa namanya jutawan gitu atau datanya salah gitu. Kan gitu patut dicurigai. Kemudian data yang sifatnya missing value itu yang incomplete tadi ya. Contoh incomplete itu missing value ini ya, misalkan ini. Nah, ini kan nol ya. Ada dua nol ya di sini di marital status dan juga cheat ya. Nah, di sini kan
gimana ini jadinya. Apakah apa gitu ya, dia single marriage atau bagaimana itu kan nanti secara algoritma ya dia bingung ya, oh ini apa sebenarnya gitu, nggak masuk ke kategori manapun gitu ya, nggak masuk ke single, nggak masuk ke married, ini malah membuat bingung. Begitu. Baiknya sih dihapus aja ya, biasanya kayak gini baiknya dihapus gitu. Kemudian inconsistent duplicate. Di sini ini kan sama persis ya, sama persis datanya, mungkin secara ID kan juga sama ya ini ya, 9 gitu. Tapi di sini kok inkonsisten ya, satunya married, satunya single. Nah, ini yang benar yang mana? Nah, ini biasanya yang duplikat-duplikat seperti ini juga baiknya dihapus ya, karena kan ada double ya. Kita harus mencari tahu salah satu yang benar itu yang mana, yang lainnya dihapus. Itu ya simpelnya. Oke, kemudian, nah ini purposing itu ada berbagai macam tugas ya, atau kerjaannya itu ada berbagai macam. Pembersihan, integrasi, reduksi, transformasi. Nah, kita coba cek satu persatu. Ini tugasnya tadi ya, atau tekniknya yang biasa digunakan itu ada 4 ini ya. Data cleaning, nah, ini nanti dibersihkan datanya ya. Dalam artian tadi ya, data-data kotor itu kan ada berbagai faktor tadi ya. Contohnya ya inkonsisten, kemudian ada yang kosong dan lain sebagainya. Itu nanti kita tangani itu, atau istilahnya data cleaning gitu ya. Nah, nanti macam-macam ya, menangani yang missing value tadi, kemudian yang noise gitu ya, atau yang outlier. Outlier itu data yang tidak apa ya, tidak masuk akal tadi ya, ibaratnya data yang tidak masuk akal tadi. Kemudian ada data integration. Nah, ini menggabungkan dari berbagai database. Nah, ini biasanya kalau untuk data yang katakanlah database gitu ya, database yang transaksional, nah, biasanya nanti perlu proses untuk integration ini untuk jadi suatu dataset gitu. Kemudian ada data reduction, yang nanti mengurangi dimensi atau mengurangi jumlah datanya juga bisa. Ini juga tadi ya, apa namanya? Ini juga salah satu yang berpengaruh ke pemodelan. Nah, nanti kaitannya dia tentang komputasinya ya, komputasinya dan juga implikasinya nanti dia ke akurasi. Kenapa begitu? Ya karena kalau dikurangi itu kan komputasinya jadi lebih cepat ya, relatif lebih cepat karena kan jumlah datanya berkurang. Tetapi nanti dengan teknik yang pas itu bisa meningkatkan akurasi karena mungkin di satu fitur ya atau satu kolom itu nanti justru dia tidak memberikan manfaat gitu ya gampangnya, tidak memberikan manfaat atau justru nanti dia membuat modelnya itu semakin ngarang gitu ya, semakin bias ya, gitu. Karena dia datanya tidak bagus gitu. Kemudian ada data transformation. Nah, ini nanti katanya ke mengubah data ya, mengubah bentuk data itu nanti bisa banyak cara ya, ada normalisasi, ada diskritisasi. Ini nanti kaitannya lebih ke feature engineering dan juga nanti kebutuhan model datanya ya, biasanya gitu. Jadi nanti misalkan model itu lebih bagusnya dibuat suatu encoding gitu ya, contohnya encoding nol itu, misalkan kita balik lagi ke yang marital status tadi, ada yang single, ada yang married, itu nanti kalau data ini ya untuk dimodelkan gitu ya, biasanya itu nanti si modelnya atau si algoritmanya itu nanti dia mau menerimanya itu bukan berupa teks gitu ya, biasanya angka. Jadi nanti yang single semuanya itu di encoding nol, yang married tadi semuanya di encoding satu itu, dan seterusnya ya. Nah ini tahapannya kayak gini. Tadi ada cleaning data atau data ini ya, pembersihan data, kemudian pengurangan data atau data reduksi.
kemudian ada transformasi, tadi ada normalisasi, ada diskretisasi, kemudian ada versi data. Itu. Nah, kurang lebih nanti kita bicaranya nggak jauh-jauh dari sini ya nanti. Kita bicaranya ya tentang ini ya. Di pre-processing itu ya dibicarakan tentang ini. Cuma nanti tekniknya dan metodenya akan sangat banyak dan sampai sekarang pun masih masih banyak gitu ya yang mengembangkan kemudian yang meneliti efektivitasnya seperti apa gitu. Oke, nah di sini ini beberapa strategi ya, beberapa strategi untuk data cleaning. Nah, di sini kita contohkan untuk missing value. Nah, di sini ada beberapa missing value. Missing value itu ya kayak gini ya. Contohnya ini datanya itu ada yang kosong gitu ya. Kosong itu nggak ada isinya sama sekali ya. Nol gitu ya. Bukan nol tapi nol ya. Nol kan dalam artian nggak ada datanya. Kalau nol kan ya memang datanya nol gitu. Nah, ini datanya itu antara nggak kebaca atau error atau bagaimana gitu ya. Itu ada beberapa hal. Ini pertama memang kerusakan sensor atau kegagalan untuk pembacaan data gitu ya di hardware-nya. Atau bisa juga kesalahan manusia untuk lupa mengisi atau memang tidak mau mengisi gitu ya, tidak mau mengisi karena alasan tertentu gitu ya, dianggap rahasia atau bagaimana. Atau juga bisa jadi ada bug ya. Nah, ini macam-macam. Kenapa kok bisa kosong ini macam-macam. Nah, ini nanti perlu dicek lebih lanjut ya, apakah signifikan atau enggak. Kalau enggak ya harus dihapus gitu aja. Gitu. Nah, ini tadi ada beberapa kenapa kok bisa missing gitu ya. Ada MCAR atau missing completely at random. Ada missing at random, kemudian missing not at random. Nah, kalau missing completely at random atau MCAR itu karena memang suatu accident gitu ya, suatu kesalahan di antara ya mungkin rusak gitu ya, rusak secara hardware atau ini contohnya tumpahan tinta gitu ya. Jadi ada suatu kecelakaan yang membuat datanya itu tidak terekam gitu ya, contohnya kayak gitu. Kemudian missing at random. Nah, ini tadi ya, ini hilangnya lebih ke eh, apa ya? Ya memang tidak apa ya, tidak diisi gitu ya. Ada misalkan ini eh, pria jarang mengisi data perasaan. Nah, itu kan memang memang apa ya, tidak tidak diisi saja. Ada beberapa orang yang mungkin tidak mengisi itu gitu ya. Nah, kemudian kalau yang missing not at random, nah ini memang apa namanya ada alasannya gitu ya. Kenapa kok dikosongi itu ada alasannya gitu. Jadi kalau yang MCAR itu karena kecelakaan, MAR itu karena nanti kaitannya dengan variabel lain gitu ya. Variabel lain misalnya yang tadi pria jarang mengisi data perasaan gitu ya. Nah, ini kan variabelnya karena ya mungkin karena pria itu jarang mengisi data itu gitu ya. Nah, kalau yang MNAR, not at random itu memang sengaja nggak diisi. Oke, penanganannya bisa dihapus atau diabaikan gitu ya. Diabaikan itu ya dihapus gitu ya. Maksudnya yang ada baris yang ada data kosongnya itu simply dihapus gitu aja. Tetapi perlu diperhatikan juga nanti apakah itu signifikan atau enggak. Kalau yang kosong itu katakanlah 30% gitu ya, atau 40%, nah itu kan kita sama saja menghapus 40% data gitu ya. Itu kan sangat sangat banyak ya, sangat signifikan ya. Itu perlu dipelajari lebih lanjut kenapa kok bisa sebanyak itu dan gimana cara menanganinya ya selain dihapus gitu. Nah, kemudian bisa diisi secara manual, tetapi ini memang tidak efektif. Kalau datanya dikit nggak masalah, kalau banyak ya capek ya. Kemudian
Ada yang imputasi secara otomatis. Nah, ini imputasi ini nanti data yang missing tadi itu eh, bisa kita input secara otomatis. Tapi ada dasarnya ya, nggak ya yang random juga ada, tapi kita bisa mengotomatisasi itu. Tadi misalkan yang kosong, tapi kok kosongnya banyak, itu karena mungkin itu sangat signifikan, jadi nanti kita bisa isikan secara otomatis dengan nilai pengganti. Nah, yang tadi ya, imputasi nilai secara otomatis itu tadi ada banyak tekniknya juga. Jadi nggak sembarangan ya, sembarangan mengganti. Itu juga lagi-lagi tergantung dengan eh, kosongnya itu seperti apa. Nah, itu beberapa tekniknya itu bisa dengan min atau median, itu mengganti dengan nilai rata-rata ya, atau nilai tengah gitu. Nah, ini nanti biasanya tadi ya yang gaji gitu ya, yang gaji tadi kok ada yang kosong, nah, itu biasanya diisi terus diisi dengan rata-rata gitu ya. Nanti kan dia kalau sedikit dia eh, mungkin tidak akan mengganggu gitu ya. Kemudian bisa menggunakan modus ya atau yang sering banyak muncul. Nah, ini kalau diterapkannya biasanya di data yang kategorikal. Kategorikal ini contohnya ya kayak marital status tadi ya. Ada yang menikah, ada yang single. Nah, ini kurang lebih sama ya. Kalau min median kan untuk data yang sifatnya numerik ya. Kalau yang modus ini kan untuk data yang sifatnya kategorikal. Tapi mirip-mirip ya ini diisikan dengan data yang banyak muncul atau data tengahnya, gitu. Nah, ini contoh imputasi dengan min dan median. Nah, jadi ini yang sebelah kanan atas ini dia menggunakan min ya, menggunakan rata-rata. Nah, ini kan ada yang kosong di bagian kolom 2 ya ini ya. Kolom 2 dan kolom 5 ini ada beberapa yang kosong. Jadi dihitung rata-ratanya di kolom 2 ini yang nggak kosong gitu ya. Yang nggak kosong itu semuanya dihitung, kemudian ditemukan rata-ratanya berapa. Nah, itu nanti yang digunakan untuk mengisi data-data yang kosong ini, yang non ini ya diisikan. Jadi misalkan ini rata-ratanya berapa ini? 17 tambah 5 dibagi 2. Kita punya 11 ini ya. Nah, nanti 11 ini digunakan untuk mengisi semua data yang kosong. Kalau yang bawah ini sama ya kayaknya menggunakan rata juga ya, menggunakan rata juga. Nah, ini misalkan dicari ratanya, datanya berapa, ketemu 36,2, semuanya diisikan itu. Nah, ini kelebihannya dia cepat, efektif ya untuk data kecil. Nah, ini cocok untuk yang tadi, untuk yang kasus completely at random. Jadi kasus yang error gitu ya, error dalam mesinnya gitu ya, mesinnya membacanya error atau bagaimana. Gitu. Tetapi ini karena apa ya? Ya mungkin kalau kalau banyak dia akan signifikan ya, karena kan diisi nilai rata-rata kan dia tidak fitur yang ini ya atau kolom yang ini kan tidak bisa menjadi pembeda. Ini nanti ya menjadi tidak signifikan gitu ya. Nah, ini tidak tidak memperhitungkan probabilitas ini, gitu. Jadi nanti fiturnya ini cenderung ke fitur yang tidak apa ya, tidak berpengaruh secara signifikan gitu ya. Karena isinya ya cuma rata gitu ya. Kalau banyak diisi rata kan jadi seperti itu. Nah, ini makanya tidak cocok untuk yang lebih dari 5% missing data gitu. Kemudian selanjutnya ada, nah ini suka-suka lebih lebih ngawur lagi ya ini ya, lebih ngawur lagi ya dia diisinya datanya pokoknya dikira-kira gitu ya, dikira-kira.
Nanti isinya berapa. Ini juga lebih cepat ya. Tapi memang ini untuk data yang, ini datanya yang tidak missing at random tadi ya. Tidak missing at random datanya. Jadi tidak dependen ke fitur lainnya. Nah, ini juga ada yang imputasi nilai akhir atau end of tail. Jadi nanti ini eh gimana ya? Ini mirip-mirip dengan imputasi suka-suka tadi, tetapi kita suka-sukanya itu dengan aturan gitu ya. Nah, aturannya apa? Aturannya itu ya ini nilai akhir yang dimasukkan gitu. Kalau suka-suka kan benar-benar suka-suka ya, sesuka kita mau input apa. Nah, kalau ini ada aturannya. Nah, aturannya kayak gini, kurang lebih. Nah, di sini ada nilai arbiter sama dengan min plus 3 kali standar deviasi. Kemudian, nah ini banyak ya, banyak aturannya. Jadi ini kita input nilainya itu ngasal tapi ada aturannya. Kurang lebih gitu ya. Nah, kalau ini menggunakan modus ya, itu nilai yang paling banyak muncul. Ini kan yang paling banyak muncul for, kemudian dia dimasukkannya for. Nah, kalau random sample, ini dia malah ngerandom ya, ngerandom eh, dari data yang nggak kosong. Misalkan ini gendernya, kan ada male dan female, berarti di random dua itu, antara male atau female. Oh, yang age ini nanti dia ngerandom dari salah satu nilainya. Nah, plusnya ini adalah dia tetap, ya mungkin secara variansnya ya, secara variansnya kan dia tidak banyak merubah ya, karena kan dia mengisi, karena kan dia mengisi dengan value yang sudah ada sebelumnya, gitu. Nah, terus ada banyak lagi ya teknik-tekniknya ya. Nah ini saking banyaknya juga ini masih dikembangkan juga. Ada juga yang ini menggunakan eh, apa namanya KNN ya, dengan model machine learning untuk mengisikan datanya. Nah ini ada banyak juga ini. Nah, ada yang menggunakan regresi juga, menggunakan metode stokastik ini tadi juga ya sama ya, menggunakan machine learning juga untuk mengisi data-data yang kosong itu tadi. Di sebelum memodel data ini dimodelkan, nah, data ini itu eh, diisi secara komplit dulu. Nah, ngisi secara komplitnya bagaimana? Itu menggunakan machine learning juga gitu ya. Jadi sebelum di training datanya, kita akan menggunakan machine learningnya untuk menggunakan machine learning lain ya, menggunakan machine learning lain untuk mengisi data yang kosong-kosong. Tuh. Nah, ini noise ya, kita belajar tentang noise dan outlier. Noise itu kan data yang mengganggu gitu ya, data yang apa ya? Dia ada ada kemungkinan error, ada kemungkinan juga memang outlier gitu ya. Nah, ini ada macam-macam bentuknya. Tidak konsisten, ada yang outlier, ada yang tidak auto, ada yang ganda. Nah, kemudian ini salah satunya ada yang namanya outlier. Outlier ini dia data, ini ya data kayak gini ya, yang dia itu jauh menyimpang gitu ya. Jadi karakteristiknya itu sangat berbeda dibandingkan mayoritas data lainnya. Misalkan ini data lainnya itu kan bisa bergerombol gitu ya. Contohnya ini kan bergerombol di sini ada membentuk suatu klaster ya atau suatu kelompok-kelompok tersendiri. Tetapi ada beberapa data kok dia tidak masuk ke eh, dalam klaster tersebut. Jadi menyimpang agak jauh gitu ya. Nah, itu ini juga tadi ya saya sampaikan bisa berguna di case tertentu, tetapi bisa mengganggu di case tertentu. Yang bergunanya gimana? Contohnya mendeteksi fraud gitu ya. Deteksi fraud kan, oh polanya yang menggunakan, misalkan fraud pada kartu kredit gitu ya.
Contohnya user itu behaviornya biasanya kebanyakan kayak gini gitu ya, dikategorikan ke dalam beberapa kategori ini. Nah, tetapi kalau ini ada beberapa user yang dia tidak sesuai behaviornya dengan user pada umumnya. Itu nanti patut dicurigai bahwa dia melakukan fraud gitu ya. Nah, itu kan bermanfaat ya. Nah, tetapi kalau memang digunakan untuk clustering, nah nanti ini akan membuat si algoritmanya bingung gitu ya. Kok ini ada data yang jauh di situ ini, berarti saya harus mengkategorikannya bagaimana gitu. Gitu. Nah, cara menghilangkannya ada yang macam-macam ya. Ada yang tadi clustering tadi ya. Kalau ini kan clustering jadi kelihatan yang paling jauh dari cluster-cluster ini kan dia kotor gitu ya, outlier ya, ada kemungkinan outlier. Bisa juga menggunakan regresi atau binding. Binding itu membagi ke kelompok-kelompok data lebih kecil gitu ya. Itu. Kemudian integration. Nah, kalau integration ini lebih ke menggabungkan dari beberapa sumber gitu ya, ke dalam satu data dengan apa ya, format yang sama gitu ya. Nah, contohnya ini menggabungkan di data warehouse ini ya contohnya. Nah, ini menggabungkan beberapa eh, sumber data. Ini tantangannya macam-macam. Ada yang ini skemanya itu beda. Jadi misalkan di satu DB itu namanya apa, di DB lain namanya apa. Kemudian, nah ini entity identification. Nah, kok ternyata ini orang yang sama, tapi di tabel satu dengan tabel lainnya itu kok beda. Itu padahal ini data lainnya sama. Nah ini juga bisa. Kita ada redundansi. Redundansi ini kan eh, double gitu ya. Data yang ya mungkin datanya contohnya ini umur dan tanggal lahir. Sebenarnya kan umur itu bisa diturunkan dari tanggal lahir gitu ya. Nah, ini kan redundansi ya. Nah, kemudian data reduction, mengurangi jumlah data gitu ya. Mengurangi ukuran data. Cara mengurangi ukuran data bisa nanti kolomnya yang dihapus, bisa juga dengan barisnya yang dihapus. Nah, kenapa kok perlu dihapus? Nah, ini semakin banyak kolom atau atribut ya. Kita nyebutnya kolom, bisa atribut, bisa fitur juga. Itu semakin banyak dia si AI itu semakin sulit untuk belajar gitu. Komputasinya juga akan semakin tinggi. Nah, itu kan kita kurangi jumlahnya, tetapi kita harus hati-hati untuk membuang mana fitur, mana atribut yang tidak mempunyai informasi penting gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi untuk mencari pola datanya. Nah, itu ada berbagai macam teknik lagi di sini. Ini ada feature selection ini kita memilih fitur-fitur yang menurut kita paling relevan gitu ya. Nah, misalkan ini membuang nama siswa saat prediksi nilai mahasiswa. Nah, ini kan tidak relevan ya. Prediksi nilai itu kan didapatkan dari misalkan hasil ujian pertama, hasil ujian kedua, dan lain sebagainya. Kalau nama kan dia sebenarnya tidak berpengaruh gitu ya ke dalam prediksi nilai matematika ini. Kemudian ada feature extraction. Ini juga teknik ya. Kalau ini dia lebih ke menggabungkan beberapa kolom menjadi satu variabel baru. Ini banyak juga tekniknya ya. Feature selection ini juga ada banyak tekniknya ya. Cara untuk menentukan fitur mana yang paling berpengaruh itu bagaimana. Itu ada juga tekniknya. Nah, contoh tekniknya yang paling banyak digunakan ini PCA ya atau Principal Common Analysis atau apa ya, saya lupa ya. Nanti coba dicari ya. Nah, ini tadi yang pendekatan feature selection yang ini ya. Feature selection itu tadi ada berbagai cara. Ada yang filtering ya. Filtering itu ya misalkan dari
Dari 5 kita ambil 3 aja. Cara ngefilternya bagaimana juga macam-macam. Kemudian wrapper. Wrapper ini mencoba berbagai kombinasi fitur dengan model AI. Nah, ini dicontoh. Contoh ini nanti dicoba-coba gitu ya. Kalau menggunakan 5 fitur, gimana hasilnya? Di training gitu ya maksudnya. 5 fitur ini di training semua hasilnya gimana? 3 fitur di training semua hasilnya gimana? Nah, nanti dianalisis. Oh, kalau yang 5 ini ternyata lebih jelek daripada yang 3. Berarti optimalnya itu yang 3 ini gitu ya. Dua fitur di antara ini itu tidak signifikan. Tuh. Nah, atau juga yang namanya embedding atau embedded ya. Nah, itu dipilih otomatis saat proses training. Nah, ini contohnya yang embedding itu kayak decision tree ya. Jadi dia bisa mengelompokkan secara mandiri gitu ya. Dipilih secara otomatis. Decision tree atau random forest itu juga seperti itu cara kerjanya dengan teknik embedding ini. Oke, yang terakhir data transformation. Nah, data transformation ini ada dua ya, utamanya normalisasi dan satu lagi itu diskritisasi gitu ya. Nah, ini pada intinya kita nge-mapping gitu ya, nge-mapping dari suatu atribut gitu ya, misalkan dari suatu atribut atau kolom itu nanti ke suatu set data yang baru. Maksudnya gimana? Contoh sederhananya ya kayak normalisasi gitu ya. Normalisasi itu kan dia melakukan data scaling gitu ya, yang awalnya itu datanya misalkan ada rentang 60 sampai 1000 gitu kan. Nah, itu kita ubah ke set-set data yang lain antara 0 dan 1. Nah, misalkan kalau yang 60 itu 0, yang 1 itu 1000. Nah, data di antara 60 dan 1000 itu tadi, dia akan jatuh di antara 0 dan 1. Nah, macam-macam ya, 0,01, 0, sekian, dan seterusnya. Nah, itu eh, transformasi itu contohnya seperti itu. Gunanya buat apa? Nah, gunanya ini lebih ke efektivitas dalam pemodelan data. Nah, misalkan nanti kalau menggunakan tadi ya, min-max min-max normalization ya tadi namanya ya, mengubah dari di antara 0 dan 1 itu kan cara perhitungan matematis jadi lebih cepat gitu ya, lebih singkat gitu. Nah, sehingga si modelnya ini lebih efektif. Nah, ini contohnya menggunakan min-max. Ini original datanya dia rentangnya itu dari berapa ini? Min 100 ya ini, min 100 hingga 150. Nah, nanti dia di scale ya, di scale menggunakan min-max. Nah, itu di scale ke rentang yang lebih kecil antara 0 hingga 1. Nah, kemudian data di tengahnya ini ya dia nanti berada di tengah-tengahnya. Sorry, ya, berada di tengah-tengahnya ya. Maksudnya misalkan ini min 100 itu 0, 150 itu 1 ya nanti data yang ada di tengahnya ini nanti berada di tengah-tengah antara 0 dan 1. Kalau yang ini standar scaling itu sama ya, tapi nanti secara value-nya minimum dan maksimumnya berbeda. Tapi secara prinsip sama, seperti itu. Nah, contohnya ini, jika rentang gaji 12.000 sampai 98.000, maka gaji 73.000 ditransformasikan menjadi 0,709 dalam skala 0 sampai 1. Nolnya itu 12.000, satunya itu 98.000. Nah, kalau 73.000 berarti berapa? Nah, berarti 0,709. Tuh. Nah, ini juga cara lain menggunakan Z score. Nah, ini contohnya ya. Salah satu artikel penelitian yang dipublish ya di salah satu jurnal itu membuktikan bahwa dengan feature engineering tadi ya, feature engineering itu kan
di mana memilih fitur yang pas gitu ya. Bisa fitur extraction, bisa feature selection tadi ya. Itu hanya dengan feature engineering itu, nah ini sangat signifikan ya. Yang awalnya itu errornya berapa ini? 140.000. Nah, sekarang jadi cuma 0,16. Nah, margin of errornya jadi lebih turun gitu ya. Nah, ini nilai RMSE ya. Nah, ini root mean square error. Nah, itu untuk mengukur selisih gitu ya. Kurang lebih mengukur selisih hasil prediksi modelnya dan juga ground truth-nya ya, atau nilai-nilai aktualnya berapa. Itu salah satunya untuk regresi banyak RMSE ini ya. Nah, itu bisa turun sangat signifikan hanya dengan feature engineering atau memilih fitur yang pas gitu. Oke, gitu ya. Saya kira di pre-processing itu eh, data preparation itu memang tahap yang banyak memakan waktu ya. Banyak memakan waktu karena ini ya prosesnya kan dari data yang kotor dibersihkan itu ditata ulang sehingga nanti bisa eh, dengan bagus untuk pemodelan gitu ya. Nah, tapi itu memang memang proses yang sangat menentukan ya nanti untuk apa pemodelan data. Kemudian kalau di Kris DM ini itu ya ini wajib ya secara framework memang ya hampir semuanya itu menggunakan preprocessing. Jarang yang tidak ada gitu. Kecuali kalau datanya sudah dia siapkan gitu ya. Nah, dalam proses penyiapan data pun dia pasti melakukan preprocessing gitu ya. Kemudian data kotor ya, bisa noise, missing, outlier, itu bisa ditangani dengan teknik imputasi atau mungkin teknik-teknik yang lebih bagus ya. Kemudian normalisasi itu eh, memastikan semua fitur itu diberlakukan secara adil oleh model AI. Maksudnya gimana ya? Tadi kan dengan scale 0 sampai 1 itu kan ya adil gitu ya, rentangnya ini sampai ini gitu ya. Kalau di tengah-tengahnya berarti nilaimu sekian gitu ya. Oke, gitu teman-teman dari saya ya. Ih, Ada yang ditanya